meskipun saya nggak jadi berapa presiden, puluh saya ribu ikuti terus gedung sekolah bisa kita perbaiki. sekolah anaknya siap untuk memang kita ingin merancang sebuah tahun itu hal kecil lain yang cawe-cawe tak sama itu. sate politik, kalau sate yang Saya sudah ada di sini. Jadi presiden, jadi presiden, saya sudah akan membela partai ini. Ingin memimpin, saya ingin dulu itu, kalau bendera lagi naik, kami berdiri. Sekarang bendera nggak ada. Presidennya pun rebahan. Tapi kami masih disuruh berdiri. Katanya demi menjaga stabilitas. Stabilitas siapa ya? Aku tidak gerak. Sudah dilatih sejak aku masih kecil. Kalau aku terlalu banyak gerak, nanti dianggap nyinyir. Atau subversif. Apa itu? Istilah tua dulu dipakai untuk bungkam. Sekarang diganti jadi tidak sopan, tidak mendukung program pemerintah, atau perlu direhabilitasi digital. Kalau aku rasa, aku warga yang baik. KTP lengkap, gak pernah komentar yang aneh-aneh. Bahkan, aku like semua unggahan pemerintah. Termasuk yang selfie sambil bagi-bagi sembako. Ya, jelas. Karena tiap like dapat harapan. Tapi kau masih di sini? Duduk, menunggu, sama seperti aku dan jutaan lainnya. Kita semua antri di ruang tunggu yang pintunya nggak pernah dibuka. Tapi katanya sebentar lagi kita akan diperhatikan. Baru tadi malam Menteri bilang, tahun depan rakyat akan tersenyum. Aku udah senyum dari tahun 1998. Senyum sambil telan utang. Senyum sambil bayar uang sekolah anak yang katanya gratis. Senyum waktu listrik padam karena katanya PLN sedang inovasi gelap. Ya tapi kan setidaknya kita hidup. Apa hidup itu cukup sekedar tidak mati?
Bukan itu intinya. Itu intinya buat makhluk amuba. Buat manusia. Hidup itu butuh arah. Dan arah itu nggak bisa disubkontrakkan ke algoritma kampanye. Tapi kita ini rakyat kecil. Gimana caranya mau melangkah kalau setiap jalan dijaga oleh satpam politik? Caranya, pertama, berhenti percaya kalau nanti juga akan berubah sendiri. Perubahan itu nggak kayak nasi uduk, nggak datang sendiri kayak pagi. Tapi aku takut. Takut apa? Kalau aku melangkah, nanti aku salah. Kalau aku bicara, nanti aku dituduh benci dengan negara. Dan kalau aku protes, nanti aku malah masuk daftar pantauan. Kau tahu apa yang lebih menakutkan dari salah? Apa? Benar, tapi diam. Itu dosa generasi saat ini. Perhatian, perhatian. Sistem sedang diperbarui. Harap sabar menunggu. Kau dengar itu? Sistemnya diperbarui. Alah. Setiap tahun diperbaharui. Tapi yang rusak selalu rakyat. Data kami double, tapi rekeningnya tetap tunggal. Ijazah pemimpin bisa lupa tahun, tapi slip gaji rakyat selalu diingat pajaknya. Satu langkah. Tidak ada alarm. Tidak ada petugas yang datang. Dan tidak ada drone yang berdengung. Tapi kok aku deg-degan ya? Karena selama ini kita dilatih bahwa langkah pertama adalah dosa, langkah kedua makar, langkah ketiga undangan klarifikasi. Tapi tadi itu kan aku cuma pengen ke toilet. Itu juga dianggap mencurigakan. Apalagi kalau kau kencing di luar jadwal nasional. Ingat, sekarang semua sistem dikontrol, termasuk siklus kencingmu. Aku capek jadi data. Aku juga capek jadi kolom survei. Aku mau jadi manusia. Tenang. Nanti datamu akan dihapus secara otomatis tepat saat kau mulai berpikir.
Tadi itu kan aku cuma mau tahu. Kenapa setiap kali aku mulai melangkah, mereka langsung curiga? Karena kalau rakyat yang gerak, itu aneh. Biasanya cuma elit yang boleh bergerak dalam diam. Kita harus diam dalam gerak. Aku pengen lompat. Coba saja. Tapi hati-hati. Nanti dikira loncatan politik. Kalau aku joget, Joget boleh. Asal lagunya dari akun resmi pemerintah. Tabrak-tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit menyanyi. Kerjanya tak paling jelas, berjuang tanpa batas. Prabowo kita tetap gas, Indonesia makin emas. Oke gas, nomor 2 orang gas. Kenapa semua serba diatur? Gerak diatur, tawa dikontrol, nangis pun juga dilarang. Jalan pun juga harus melalui koridor kekuasaan. Persis. Negara ini sudah seperti rumah sakit jiwa. Kau waras dianggap gangguan. Kau berpikir langsung dicurigai mengidap kebebasan stadium awal. Atau jangan-jangan kita sedang tidak berada di ruang tunggu. Terus? Kita lagi berada di sebuah laboratorium eksperimen sosial. Baru sadar. Selamat datang di percobaan besar-besaran. Apakah rakyat hidup bisa tanpa arah, tapi tetap loyal? Dan lalu bagaimana kalau aku gagal? Kalau aku meledak? Atau kalau aku gerak terlalu cepat? Tenang. Nanti kamu akan diminta maaf atas nama stabilitas nasional. Aku mau berlari. Aku mau nabrak sistem. Dan aku juga mau buka pintu keluar yang gak pernah dikunci ini. Berhenti dulu. Jangan buru-buru jadi pahlawan. Kita tidak tahu apakah di luar pintu ada udara atau cuma layar green screen. Entahlah. Aku
cuma mau jadi warga negara, bukan warga takdir. Perhatian. Dengar. Perhatian harap kembali ke posisi semula. Pergerakan Anda sedang dipantau. Kau dengar itu? Selamat. Langkah kecilmu barusan sudah dicatat jadi insiden nasional. Aku gerak. Hanya satu langkah, tapi sistem panik. Itulah satu langkah warga dianggap ancaman. 10 lompatan dinasti disebut prestasi. Itu dia. Wakil dari segala hal. Wakil tanpa suara. Tanpa suara rakyat. Tanpa suara debat. Cuma suara dari ruang makan keluarga. Tapi kenapa kardus? Supaya ringan dibentuk. Dan gampang dibuang kalau ganti musim. Tapi kenapa semua orang diam? Karena yang bersuara disuruh hormat. Katanya, dia muda. Dia viral. Dia anak siapa? Jadi yang naik ini bukan karena pilihan. Bukan. Tapi karena disalurkan. Kayak warisan tanah. Atau harta gono gini kekuasaan. Jadi ijazahnya juga. Nah, itu dia. Ijazahnya seperti awan. Kadang mendung, kadang menguap, kadang asli, kadang hasil kreativitas. Sensor mendeteksi dialog, mengandung elemen-elemen sensitif, ijazah, dan awan. Apakah ingin dilanjutkan? Tapi bukankah katanya sudah dicek? Dicek pakai apa? Google Form. Dan kenapa gak ada yang marah? Karena rakyat sudah kenyang. Kenyang dibujuk, kenyang ditipu, kenyang dihasut, kenyang disuruh sabar. Dan kalau lapar lagi? Ya tinggal diguyur bansos. Biar lupa kalau mereka cuma penonton reality show politik. Kupikir pemimpin itu karena dipilih. Bukan. Tapi dipasang kayak iklan di YouTube. Susah di skip,
padahal kita nggak butuh. Tapi katanya dia sakit kan? Iya, sakitnya bukan cuma identitas, tapi juga tubuhnya. Maksudnya? Dia menderita penyakit langka, sindrom boneka kursi panas. Kalau disuruh bicara sendiri, lidahnya langsung bingung. Kalau ditanya soal kebijakan, dia cari ponsel dulu. Apakah ini yang mereka sebut sebagai kutukan? Ya, kutukan dinasti. Kalau kursi diwariskan, bukan diperjuangkan, kaki yang duduk akan lemah dan pundaknya lebih sibuk menanggung nama bapaknya daripada rakyatnya. Aku takut jadi seperti dia. Tenang, kau bukan anak presiden. Tapi aku rakyat. Dan kalau kami terus-menerus diam, bukankah kami juga bagian dari panggung yang sama? Itulah tragedi kita. Rakyat disuruh tepuk tangan. Padahal pertunjukannya sudah rusak sejak daftar nama pemain disusun. Kalau begitu aku mau bicara. Sekali saja. Tanpa skrip, tanpa restu, dan tanpa stempel. Awas! Mikrofon itu bisa merekam, tapi juga bisa menghapus dirimu dari sejarah. Biarlah. Kalau memang suara rakyat hanya dianggap sebagai noise, maka biarkan aku yang jadi gangguan sinyal. Sistemnya sudah diatur. Kau bisa bicara, tapi tak ada yang mendengar, kecuali algoritma. Aku mau keluar. Aku mau lihat langit sungguhan, bukan langit versi filter kementerian. Tenang, nak. Pintu keluar itu ada, tapi tidak untuk orang biasa. Kalau kau bukan bagian dari skenario, kau harus tetap berada di dalam panggung. Tapi kenapa? Kenapa semua pintu keluar harus disembunyikan? Karena kalau semua keluar, siapa yang tersisa untuk ditata? Mungkin yang ini. Coba saja. Tapi jangan kaget kalau di baliknya cuma seminar. Oke. Kalau begitu, aku coba yang ini. Itu biasanya buzzer. Ya lalu apa yang bisa kulakukan? Kau bisa mulai dari bertanya, apakah kita ini rakyat? Atau hanya ekstra film panjang berjudul Transisi Abadi? Aku tak mau menunggu lagi. Sudah terlalu banyak janji yang ditulis di baliho. Dan terlalu sedikit yang ditulis di hati. Rakyat adalah prioritas utama. Tapi janji Kami yang akan paling menyakitkan adalah Rakyat yang adalah diucapkan prioritas sambil utama. senyum. Kami akan Sambil terus live di semua memperjuangkan kanal media. hak Anda. Tapi tolong tetap tenang. Jangan gerak sembarangan. Karena pergerakan Anda bisa mengganggu algoritma stabilitas negara. Diam kau bangsat! Aku hanya mau keluar. Bukan untuk menggulingkan negara. Tapi untuk menggulingkan ketakutan yang mereka tanam. Kalau begitu, cari jalan keluar sendiri. Bukan lewat pintu, tapi lewat keberanianmu. Tapi aku takut. Bagus. Karena yang takut biasanya masih manusia. Yang diam total sudah jadi alat negara.
tapi dibungkus rasa hormat, dilapisi rasa sungkan, dan diberi parfum nasionalisme palsu. Aku bisa keluar. Pergilah. Tapi ingat, begitu kau keluar, kau bukan penonton lagi. Kau bagian dari naskah yang belum ditulis. Tapi kau sendiri, kenapa tidak ikut? Aku sudah lama jadi saksi. Tapi aku jejak. Jejak yang tak bisa ikut lari. Tapi jejak itu penting. Supaya mereka yang datang setelahmu tahu bahwa pernah ada yang berdiri di sini. Kau akan hilang. Setiap panggung butuh lampu padam. Aku tinggal bagian dari gelap itu. Dan kalau nanti aku ragu lagi, kekuasaan bisa turun-temurun, tapi kesadaran harus ditularkan. terima kasih. Jangan bilang terima kasih. Bilang, giliran saya. Nah, kalian yang nonton dalam gelap ini, masih terus tepuk tangan atau mulai menulis naskah sendiri? Permintaan Anda sedang dalam proses. Silakan menunggu. Estimasi waktu tidak pasti. Pertunjukan ini sudah selesai, tapi sistemnya belum. Naskah ini kami mainkan, tapi ceritanya bukan fiksi. Kalian penonton atau bagian dari sindrom itu sendiri? Dan kami sudah selesai memainkan naskah ini. Sekarang, giliran kalian. Tepuk tangan sekali lagi untuk teater mata.